Halo semuanya, kembali lagi di Crypto IDN. Nah, di video kali ini merupakan video perdana ya di tahun baru 2025. Kita awali aja video ini dengan market outlook ya, market outlook dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu di bulan Januari untuk beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke chart dari Bitcoin dulu ya. Jadi Bitcoin mengalami drop yang lumayan ya. Balik dulu ya, dari 7 Januari ya Bitcoin itu mengalami drop sebesar hampir 10% ya, dari 102.000 ya di local topnya sekarang itu berada di harga 92.100 ya hampir ya. Ya sayang sekali bahwa kita semua prediksi ya bahwa Bitcoin akan mengalami pemantulan ya di Fibonacci 0,5 sampai 0,618 ya di daerah at least 97.000, tapi saya ingin tertembus ya karena di sana juga ada EMA 21 daily-nya. Dan ya bisa dibilang Bitcoin sedang berada di area support terkuatnya ya di daerah 90.000, dan kita harapkan bahwa area tersebut tidak tertembus. Dan juga at least Bitcoin diprediksi akan mengalami kenaikan ya di 20 Januari karena Trump dilantik ya, Trump Inauguration Day, dan seharusnya Bitcoin akan konsolidasi dulu. Nah, di era ini mungkin baru akan mengalami kenaikan nantinya ya, karena kalau kita lihat juga untuk stochastic RSI-nya itu at least dia harusnya bisa bounce ya nanti ketika udah mencapai area oversold ya. Itu untuk Bitcoin di daily. Lalu untuk di weekly-nya ya sama ya, kita sebagian besar ya persentase besar untuk memperoleh bearish engulfing ya, tapi kita harapkan bahwa Bitcoin dapat merangkak naik ya. Kalau kita lihat juga di bagian ya di BTC liquidation map-nya ya, bahwa untuk likuidasinya itu udah ke grab semua ya. Jadi at least kita bisa lihat Bitcoin bisa bounce itu ke daerah 100.000 ataupun at least ke 103.000 ya untuk kedepannya dari Bitcoin. Nah, lalu untuk Bitcoin dominance ya, kalau kita lihat bahwa seperti yang kita ekspektasi bahwa dia akan mengalami penurunan ya, tapi pullbacknya mungkin agak di luar trendline kita ya, karena dia pullbacknya tinggi ya, kemarin sempat menyentuh 59 sampai 60% ya, sekarang itu berada di 58%, tapi at least ya kita bisa lihat bahwa di trendline ini Bitcoin dominance tertahan ya. Jadi at least kita harapkan bahwa Bitcoin dominance akan mengalami penurunan ya, at least bisa jadi mungkin ke 55% ya, itu untuk Bitcoin dominance. Dan kita harapkan dengan adanya itu bahwa ETH BTC ya, kita lihat yes ya, di ETH BTC pun mengalami konsolidasi ya di supportnya ya, dan kita harapkan bahwa dia dapat mantul ya dari daerah tersebut sehingga akan memimpin daripada alt season. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya chart-chart dari koin, dimana kita udah mention juga di Discord ya bahwa pelajarilah tentang quantum computing dan juga AI agent ya, karena kedepannya udah kita lihat bahwa itu akan start ya untuk bisa menjadi naratif ya di bulan Desember lalu di tanggal 12 atau tanggal 10 ya. Itu udah di-mention di Discord ya. Jadi kita bisa lihat langsung ke koin-koin yang berpotensial di naratif AI agent. Nah, koin pertama itu ada yang namanya Fetch AI ya. Jadi Fetch AI ini gabungan dari ketiga koin sebelumnya yang udah pernah kita jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa nonton, dan kita akan masuk aja langsung ke chartnya. Untuk Fetch AI ya, kita bisa lihat bahwa di bulan Maret ya dia sempat menyentuh all time high-nya itu di 3,4 dolar ya. Dan sekarang kalau kita lihat, mungkin kita pakai Fibonacci dulu ya. Oke, at least ya
bagian sini ya. Nah, untuk Fed ini sebenarnya bisa kita bilang masih oke ya. Atau kita ambil dari trendline kecilnya ya, bahwa ya Fed ini harusnya bisa mengalami pemantulan ya, karena dia juga berada di daerah supportnya ya. Kita bisa gambar mungkin ya di daerah sini ya. Ini merupakan support dari Fed ya, di daerah 1,14 sampai ya at least 1,3 yaitu untuk area support dari Fed. Dan jika dia bounce ya, dia akan menghadapi resistance yang pertama di EMA 21 weekly ya, mungkin di daerah 1,4 sampai 1,5. Lalu juga ada Fibonacci-nya itu di daerah 1,6 sampai 1,7, itu untuk resistance dari Fed ya untuk short term. Dan kalau dia bisa menembus ya at least kita bisa lihat bahwa Fed ini bisa reach ya di $2. Lalu juga untuk long termnya mungkin ya, kita bisa lihat lagi Fed mungkin mencapai di daerah 2,6 sampai $3 ya untuk all time high-nya lagi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk gain-nya itu yang didapat at least dia bisa ya 170% itu di tangan sih untuk long term dari Fetch AI. Nah, koin kedua itu adalah virtual ya. Jadi virtual ini juga masuk ke dalam kategori AI agent, di mana virtual ini juga banyak sekali project yang berlandaskan daripada blockchain virtual ini ya. Dan kita langsung masuk aja ke chartnya. Nah, untuk virtual sendiri ya, kita bisa lihat mungkin di daerah, oke, kita gambar Fibonacci dulu ya. Oke, untuk virtual ya dia tembus ya di EMA 21 daily-nya di daerah 3,4 ya, tapi dia ada support juga di Fibonacci-nya di daerah 2,96 sampai di $3,3 ya. Lalu kita lihat juga untuk stokastik RSI-nya itu udah mau flipping ya dari oversold, yang mana menandakan bahwa ya seharusnya virtual akan bounce di daerah ini ya. Dan untuk targetnya untuk virtual itu maybe bisa ke short term dulu ya, at least kembali naik ke local topnya di 4,6, dan juga bisa reach untuk medium termnya itu di 6,2 sampai ya bisa ke 6,2 sampai ke $8 ya, itu virtual. Dan untuk long termnya itu ke daerah psikologisnya mungkin di $10 ya, itu untuk virtual. Yang mana kalau kita lihat bahwa untuk gain yang didapatkan itu at least bisa mencapai 200% ya untuk virtual. Nah, koin ketiga itu adalah Cerebro ya. Jadi Cerebro ini merupakan koin yang launching ya di Solana, di ekosistem Solana, dan juga dia ini merupakan koin AI yang berfungsi untuk menganalisis ya konten di decentralized platform ya. Jadi kita langsung masuk aja ke chart dari Cerebro. Nah, untuk Cerebro ya, ya dia kembali ke support awalnya ya, setelah sempat reach di local topnya di 0,78, mengalami penurunan yang signifikan ya sebesar 62% ya untuk Cerebro ya. Sekarang itu berada di daerah supportnya lagi, yaitu di daerah at least ya di daerah 0,34 sampai 0,28 ya, itu untuk Cerebro ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa sebentar ya, potensi dari Cerebro ini juga lumayan ya untuk di agent ya. At least kalau dia di short term resistance-nya itu mungkin akan battling di Fibonacci-nya di $0,5 ya, atau bisa kembali reach all time high-nya itu di daerah 0,7 sampai $0,8. Lalu untuk medium to long term-nya untuk Cerebro ya, itu at least dia bisa nyentuh psikologisnya di $1 sampai $1,26 ya. Lalu juga dengan hal tersebut kita bisa lihat bahwa gain yang didapatkan itu at least bisa mencapai
300% ya, itu untuk Zerebro. Nah, koin terakhir itu adalah AI16Z ya. Jadi AI16Z ini juga merupakan salah satu koin AI agent ya. Dan kita langsung masuk aja ke chart dari koin tersebut. Kita lihat ya, AI16Z ini juga mengalami koreksi yang lumayan ya. Setelah hit local topnya itu di 2,48 ya, dia drop hampir mencapai 50% ya. Sekarang itu di 1,3 dolar. Dan untuk kita coba cek dulu bahwa iya, AI16Z ini kurang ya menurut gua ya. Oke, kalau kita mungkin tarik lagi, yes. Oke, mungkin at least kalau di weekly ya dia bisa merupakan daerah bounce-nya ya, di daerah Fibonacci-nya itu di 1,2 sampai 1,3 dolar ya, itu untuk AI16Z untuk potensi area beli ya. Tapi kalau dia misal drop lagi ya, mungkin area yang bisa dipantau itu di daerah 0,67 sampai 0,82 ya, itu untuk AI16Z ya. Dan juga kita lihat bahwa stokastiknya juga udah oversold ya, dan diharapkan dia bisa flipping ya menuju bullish ya untuk stokastik RSI dari AI16Z ya. Itu. Nah, itu tadi merupakan chart atau analisis dari koin-koin yang bergerak di naratif AI agent ya. Balik lagi, ini merupakan video untuk edukasi aja, untuk informasi ya, nggak ada ajakan untuk jual beli dari koin tersebut. Dan untuk video selanjutnya akan kita upload segera ya. So stay tuned guys, and see you again in the next video. Bye.